malam adik-adik mahasiswa sekalian yang saya sayangi. Salam ketemu kembali dengan saya Pak Eka M. Ridwan. Kita akan kembali melanjutkan perkuliahan kita yang ke-10, yaitu mata kuliah perilaku konsumen. Salam budi luhur. Baik, kita coba ya, kita perhatikan slide di depan Anda. Ini sudah ada slide-nya. Kalau minggu lalu kita sudah membicarakan tentang masalah market analysis, kemudian kita sudah bicara tentang masalah market segmentation. Alangkah baiknya nanti kita akan bicara selanjutnya adalah marketing strategi, ya. Bagaimana itu marketing strategi? Nah, sebenarnya di mata kuliah manajemen pemasaran oleh Pak Ferry Bakti, ya, itu kalau saya nggak salah itu pasti sudah dipelajari semua, ya. Namun saya akan menekankan kembali, setidaknya mengingatkan. Jadi ketika kita sudah mengetahui perilaku konsumen itu seperti apa, karena faktor internal, psikologi, ya, juga faktor-faktor eksternal, lingkungan luar. Nah, langkah selanjutnya ya kita sebagai vendor, bagaimana kita melakukan strategi pemasaran. Beda ya antara kita melakukan selling strategi dengan marketing strategi. Selling strategi itu adalah strategi penjualan, berbeda dengan strategi pemasaran. Strategi penjualan itu hanya menjual produk di pabrik, tapi kalau marketing itu tidak saja di pabrik tapi juga di pasar. Artinya apa? Selling strategi itu hanya mementingkan bagaimana produk dan jasa itu terjual, tanpa memperhatikan bagaimana tingkat, ya, derajat kepuasan konsumen setelahnya. Makanya kalau di marketing strategi juga kita juga akan belajar after sales service, bagaimana pelayanan produk jual. Tapi di dalam selling marketing itu tidak ada. Mau konsumen itu puas, tidak puas, marah, senang, segala macam itu tidak peduli di bagian selling. Tapi di bagian marketing, bagian pemasaran, kita betul-betul harus tahu dampak daripada ujung dari hasil yang sudah kita jual. Apakah puas atau tidak? Yang diharapkan adalah high overstanding applaud yang kita sebut dengan customer satisfaction. Maka di dalam marketing strategi itu sebenarnya ada 5, yaitu product, price, place, and promotion. Ya, seperti yang tertera di layar. Adik-adik sekalian, ada produk, harga, place. Tapi kalau di beberapa referensi dia mengatakan tidak place supaya jangan ada salah tafsir, ya. Tapi di sini adalah distribution, promotion, dan ada juga sebenarnya yang kelima disebut dengan information atau public relation, ya. Tapi saya cukup 4, ya, 4P, 4P, product, price, place, and promotion. Nah, sekarang kita ketahui yang pertama. Produk. Produk ini tidak saja produk tapi juga jasa. Perbedaan produk dan jasa itu adik-adik tahu, ya. Produk itu berwujud, bisa dirasakan, bisa dipegang dan terukur tingkat kepuasannya. Tapi kalau jasa itu adalah sesuatu yang tidak berwujud, abstrak, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, dan susah untuk dirasakan bagaimana kepuasan konsumen. Jadi dia tidak terukur dengan jelas. Nah, strategi kita yaitu tadi, bagaimana produk yang dihasilkan tersebut kalau bisa dengan harga yang terjangkau. Bagaimana produk tersebut supaya perilaku konsumen positif terhadap kita mampu menghasilkan kualitas yang bisa dipertahankan. Dan bila perlu ada product diversity. Artinya ada diversifikasi produk yang sifatnya variatif, tidak monoton, begitu-begitu saja. Oke, yang kedua adalah strategi harga. Harga ini bisa bersaing. Jangan terlalu rendah juga kita menetapkan harga suatu produk atau jasa sehingga justru membuat kecurigaan, suspicious, customer suspicious, ya, membuat kecurigaan bagi konsumen, ini produk apa, jangan-jangan kualitasnya tidak ada. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kemudian place itu distribusi. Bagaimana produk atau jasa yang ingin kita jual, siapkan kepada konsumen adalah produk atau jasa yang memang penjualannya itu dekat dengan masyarakat, ada di mana-mana, serta dekat dengan bahan baku. Contoh, misalnya saja
kita membuka warung yang namanya makanan khas Bangka. Salah satunya adalah lempah kuning. Lempah kuning itu terkenal kuahnya yang sangat segar, asam-asam pedas. Nah, kemudian enak dimakan sehingga membuat nagih terhadap si pembeli. Nah, untuk terus available produk tersebut terus ada disediakan, maka kita jangan jauh dari pasokan produk-produk bahan mentah yang namanya tadi ya lempah kuning. Jangan jauh dari nelayan yang bisa menghasilkan ikan-ikan segar. Jangan jauh dari pasar yang bisa menghasilkan bumbu-bumbu, yang bisa menyediakan bumbu-bumbu, sehingga kita sebagai vendor yang bisa membuat lempah kuning untuk customer kita bisa tersedia kapanpun ya. Bisa bila perlu jika ada orderan yang panjang itu bisa kita segera lakukan. Begitu pula dengan yang namanya services atau jasa. Distribusinya itu lancar. Jangan sampai kita membuka salon itu di tengah pantai itu nggak nyambung. Tapi bagaimana di tengah-tengah keramaian masyarakat, di tengah-tengah lorong-lorong atau di tengah di sekitar keramaian perempatan rumah orang gitu ya, sehingga mudah dijangkau. Kemudian yang keempat, promosi. Anda kan tahu ya, promosi itu sebuah strategi perusahaan guna untuk memperkenalkan produk. Jika produk tersebut adalah produk baru, jika produk itu sudah lama diketahui masyarakat, tujuannya adalah untuk menjalin tali silaturahim agar masyarakat bisa kembali mengingat produk tersebut. Seperti saya sangat menyayangkan namanya obat anti nyamuk ya, semprot yang zaman saya masih kecil itu ada namanya Baygon dari Bayer ya. Itu bagaimana promosinya? Sebenarnya bukan lagi untuk memperkenalkan produk, tapi mengingatkan konsumen, ini loh produk kita dari Bayer yang namanya Baygon. Itu betul-betul membuat nyamuk itu mati jika disemprot. Nah, begitu pula produk lain seperti minuman sereal yang dari awal dia sebagai leader, sebagai newcomer, pendatang baru, sekarang sudah mulai dibuntuti dengan kehadiran Goel, dengan kehadiran ya apapun sejenisnya ya. Nah, untuk demikian perlu dilakukan promosi ya, promosi agar masyarakat atau konsumen bisa kembali ingat dengan produk tersebut dengan kualitas yang tetap prima. Baik adik-adik, saya kira demikian untuk pertemuan kita kuliah yang kita ke-9. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda ya. Salam budi luhur.